Agama juga tidak dapat berbuat apa-apa dengan campur tangan Romi yang sebagai ketua umum gitu. Itu kesimpulannya ya. Kalau orang yang bermasalah misalnya dalam asesmen seperti yang di Jawa Timur, asesmen tidak lulus, nongol-nongol juga yang diangkat di lantai. Nah, betul. Kan pasti ada pertanyaan. Di mana kesalahannya? Saya merasa dijebak, tapi detailnya ada di sini ya. Silakan dibagi. Apanya yang sudah terevolusi? Nah, itu orang dekat aja mentalnya jual beli jabatan kan begitu dia. Lagi-lagi Partai Persatuan Pembangunan diterpa masalah. Ini merupakan kali kedua Ketua Umum Partai berlambang Ka'bah ini terjerat dalam pusaran kasus korupsi dan juga suap. Yang teranyar adalah Romah Hurmuzi. Ketua Umum P3 ini ditangkap oleh KPK dalam operasi tangkap tangan karena diduga terlibat dalam kasus suap jual beli jabatan di Kementerian Agama. Romi memang tidak memiliki jabatan di Kementerian Agama, namun KPK mensinyalir ada oknum-oknum lain yang terlibat dalam kasus ini. Lantas sejauh mana peran Romi dalam kasus dugaan suap jual beli jabatan di Kementerian Agama dan siapa saja oknum-oknum yang terlibat dalam kasus tersebut? Kami akan mengungkapnya hanya di Inside Story bersama saya Arif Perkasa. Ketua Umum Parpol kembali masuk bui. Untuk kedua kalinya, nahkoda Partai Persatuan Pembangunan tersandung kasus hukum. Jumat pekan lalu, Komisi Anti Rasuah menangkap Romah Hurmuzi alias Romi di Surabaya, Jawa Timur. KPK menduga Romi terlibat dalam jual beli jabatan di Kementerian Agama. Dari OTT Romi, KPK mengamankan barang bukti uang 156 juta rupiah. 2 orang dari Kementerian Agama dan 1 orang dari Parpol, yakni Romi, resmi menjadi tersangka. Atas penangkapan dirinya, Romi merasa ia telah dijebak. Saya merasa dijebak, tapi detailnya ada di sini ya. Silakan dibagi aja. Bang, kasih statement dikit, Bang. Bang, apa yang mau disampaikan, Bang? Bang Romi, kasih jalan. Kasih jalan dikit, Bang. Lu bisa denger gak? Kasih jalan. Dijebak kenapa, Bang? Sebagai pemimpin yang memperjuangkan nasionalisme moderasi yang religius. Oke. Nasionalis religius yang moderat. Tapi menanggapi kemarin OTT gimana? Emang Abang melakukannya, Bang? Itu bisa dibaca di situ semua. Gimana mau masuk? Pada awak media, Romi pun menyampaikan curhatan atas kasus yang menimpa dirinya. Sementara menurut KPK, penangkapan Romi terjadi berdasarkan laporan masyarakat. KPK menerima berbagai laporan atas dugaan jual beli jabatan dan pelanggaran birokrasi. Ya, saya belum tahu lah hasil penggeledahan, baru dilakukan penggeledahan, jadi belum tahu persis apa yang didapatkan dari penggeledahan. Tapi peran Romi, Pak, selain dia kita tahu bahwa penerima suap, namun apakah bisa disebut bahwa Romi perantara, bahwa ada orang lain sebenarnya yang menerima uang suap jual beli jabatan tersebut? Ya, untuk sementara kan masih beliau dulu ya, tapi itu kan masih bagian untuk didalami dalam proses penyelidikan dan penyidikan yang sedang dilakukan oleh KPK. Untuk keterlibatan pihak-pihak lain belum bisa kami update. Ada indikasi Menteri Agama juga terlibat, Pak? Itu merupakan bagian dari bagian penyelidikan dan penyidikan. Belum bisa kita jelaskan. Ya, mungkin saja kemungkinan itu ada. Ya. Pak, selain di Kanwil Jawa Timur, apakah memang benar ada sebelumnya di Sumatera Utara dan juga Sumatera Barat dengan peristiwa serupa yang Romi juga diduga terlibat begitu, Pak? Ya, itu yang sedang didalami oleh KPK. Dan laporannya sebenarnya banyak. Artinya bukan kali ini saja itu terjadi? Ya, banyak yang lain. Apakah dugaan keterlibatan Romi hanya di sini saja atau di dua tempat itu juga sebenarnya ada dugaan terlibat? Ya, ada beberapa pelaporan. Jadi laporan yang kami terima bukannya satu, banyak.
bukan cuma yang di Jawa Timur tapi di tempat lain. Dugaan aliran dana apakah memang ada terkait ke partai juga, Pak? Aliran dananya juga sedang diteliti, saya belum bisa memberikan konfirmasi sampai kemana saja. Sejauh ini apa yang sudah diketahui, Pak, aliran dana itu? Ya, aliran dananya yang kami tahu masih sampai kepada Pak Romi, belum yang sejauh yang selebihnya belum kita ketahui. Sementara mantan Irjen Kementerian Agama yang juga mantan Wakil Ketua KPK, M. Yasin, mengidentifikasi jual beli jabatan di Kementerian Agama sudah berlangsung lama dan semakin marak. Pak M. Yasin, Anda sempat 2012 hingga 2017 menjabat sebagai Irjen di Kementerian Agama, Pak ya? Iya. Nah, sebenarnya ini jual beli jabatan yang ada di Kementerian Agama tersebut apakah memang sudah lama, Pak, terjadi, Pak? Ya. Jadi sebelum saya masuk di Kemenang, kemudian sampai saya telah selesai di Kemenang, itu pasti adalah jual beli jabatan tuh. Saya identifikasi ada, saya amati adalah, dan bahkan tidak hanya di Kemenang, di instansi lain pun juga seperti itu. Jadi hasil komunikasi saya dengan masyarakat lah itu, Pak, tidak hanya di Kemenang saja. Tapi kali ini kan penegak hukumnya sedang membuka pintunya di Kemenang. Walaupun sebelumnya di kabupaten juga ada jual beli jabatan, itu kan di Klaten, itu kan juga ada, bupatinya juga kena. Jadi yang perlu kita sampaikan bahwa yang setelah saya tidak di Kemenang itu justru lebih marak. Justru lebih marak? Lebih marak. Indikasinya apa, Pak, lebih marak? Apakah memang ada laporan dari dalam gitu? Laporan dari rekan-rekan Bapak yang masih di dalam pada Bapak ada laporan atau seperti apa, Pak? Iya. Jadi sebenarnya kalau laporan ke saya tidak harus dari Ijen. Oke. Karena kan kita punya jaringan kerja itu ke seluruh satuan kerja Kemenang itu di seluruh Indonesia. Ya. Jadi semuanya tahu nomor HP saya. Jadi setiap kejadian misalnya di sekolah, di madrasah, di perguruan tinggi itu ya sering menyampaikan laporannya. Tapi kan saya tidak punya kewenangan apa-apa. Okay. Saya paling hanya menghimpun saja kok seperti ini situasinya. Okay. Tuh. Nah, terakhir ini setelah dibuka pintunya oleh KPK dengan tangkap tangan yang kasusnya jual beli jabatan ini, semakin berani mereka bercerita gitu ya, semakin berani dalam konteks bahwa menyampaikan nomor HP-nya untuk bisa dihubungi oleh APH, aparat penegak hukum, dalam hal ini adalah KPK. Dia bersedia menjadi saksi, siapa orangnya yang minta, itu sampai segitunya. Nah, sehingga ini kan kita amati dengan adanya semacam komunikasi seperti itu, bahwa itu lebih marak, di samping juga informasi dari internal Ijen sendiri. Jadi ada beberapa hal yang misalnya untuk asesmen di internal Ijen itu justru tidak dilaksanakan. Misalnya? Iya. Jadi misalnya untuk jabatan-jabatan eselon 4, eselon 3 di Ijen itu tidak harus melalui asesmen. Oke. Jadi seperti apa, Pak? Jadi ya ditunjuk saja, ditunjuk langsung. Oke, tidak melewati tahap-tahap seleksi ya, gitu. Tidak melewati tahap seleksi. Terus kemudian kalau dulu hukuman disiplin atau Hukdis berdasarkan PP 53 tahun 2010 tentang disiplin pegawai itu dipakai sebagai syarat bahwa pegawai negeri yang akan dipromosikan untuk jabatan itu pertama harus tidak sedang menjalani hukuman disiplin. Nah, ini sekarang tidak dipakai. Nah, acuan kita kan ke sana. Kemudian pengawas internal yang seharusnya acuannya adalah PP 60 tahun 2008 tentang sistem pengawasan internal pemerintah, itu wajib loh itu. Yang menjadi acuan itu harus melakukan audit. Auditnya di situ di dalamnya itu ya audit tujuan tertentu atau investigasi, di mana di Ijen itu juga ada inspektorat investigasi. Kita fungsikan di zaman saya. Artinya sekarang tidak lagi terfungsikan. Tidak lagi terfungsikan secara maksimal. Yang korupsi malah ditinggalkan. Biasa Bu, untuk yang misalnya pelanggaran berkaitan dengan asusila serta pernyataan yang
ujaran kebencian macam itu yang diurusi, bukan masalah korupsi. Jadi kalau ada orang menyuap yang hubungannya dengan jual beli jabatan malah tidak diproses. Anda apakah menteri juga ikut terlibat dalam keputusan untuk mengangkat seorang menjadi pejabat tinggi? Semua pengangkatan pejabat untuk menduduki suatu jabatan strategis itu ya tanda tangan menteri. Oke. Artinya kalau menteri harus tahu dikatakan juga ya kan pasti nanya. Pasti menteri kan akan memilih yang terbaik. Gitu loh. Logikanya kan seperti itu. Kalau hal yang lain yang menyangkut tentang apakah ini salah melanggar hukum atau tidak, nah sekarang kan dalam proses. Kita tunggu aja wait and see itu seperti apa. Menteri Agama juga tidak dapat berbuat apa-apa dengan campur tangan Romi yang sebagai ketua umum gitu. Itu kesimpulan saya.